Martin Paes bisa membela timnas Indonesia meski pernah bermain untuk Belanda U21. Martin Paes disebutkan masih bisa membela timnas Indonesia meski pernah bermain untuk timnas Belanda U21 ketika telah berusia 21 tahun. Martin Paes, kiper FC Dallas di Major League Soccer MLS, tengah menjalani naturalisasi yang diajukan oleh PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia WNI. Naturalisasi Martin Paes secara hukum Indonesia kemungkinan akan berjalan lancar, tetapi tidak secara legal FIFA ketika PSSI memohon peralihan federasi dari Belanda. Sebelumnya Martin Paes pernah 2 kali memperkuat timnas Belanda U19, 2 kali di timnas Belanda U20, dan 6 kali untuk Belanda U21. Penampilan terakhir Martin Paes di level timnas adalah bersama Belanda U21 ketika berlaga selama 90 menit melawan timnas Belarusia dalam babak kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Ketika itu Martin Paes yang lahir pada 14 Mei 1998 telah berumur 22 tahun. Anggota Komite Disiplin Komdis PSSI yang pernah mengurus proses naturalisasi, Hasani Abdul Ghani, mengungkapkan bahwa Martin Paes masih berpeluang bermain untuk timnas Indonesia. Hasani mengatakan bahwa ada ayat lain dalam pasal 9 Statuta FIFA U2022 yang dapat membantu Martin Paes. 5 pemain Vietnam comeback buat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Vietnam kemungkinan dapat diperkuat 5 pemain intinya untuk melawan timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Kelimanya adalah Quy Ngo Chai, Quentin Lee, Dang Van Lam, Nguyen Hoang Duc, dan Doan Van Hau. Kelimanya absen membela timnas Vietnam di Piala Asia 2023 akibat cedera. Vietnam akan 2 kali berhadapan dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama, pasukan Philippe Troussier ini bertandang lebih dulu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno SWGBK Jakarta Pusat pada 21 Maret 2024, 5 hari berselang gantian Vietnam yang akan menjadi tuan rumah dengan melatih perlawanan timnas Indonesia di Stadion Nasional Maidin, Hanoi. Media Vietnam dan Viet mengungkapkan bahwa kelima pemain itu bisa comeback dalam waktu dekat. Kondisi itu bakal menguntungkan Philippe Troussier sebagai pelatih Vietnam. Momen tendangan bebas mematikan Tom Haye hampir jebol gawang Ajax. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang juga gelandang SC Heerenveen, Tom Haye, hampir menjebol gawang AFC Ajax lewat tendangan bebasnya. Selain itu, wajah Tom Haye juga sempat terkena bola tendangan gelandang Ajax dan juga timnas Inggris, Jordan Henderson. Kejadian itu terjadi ketika Tom Haye membela SC Heerenveen melawan Ajax dalam pekan ke-21 Eredivisie 2023-2024. Tom Haye bermain sejak menit awal dan tidak tergantikan selama 90 menit saat SC Heerenveen mempermalukan Ajax 3-2 lewat brace Pele van Amersfoort pada menit ke-11 dan ke-46 serta Osame Sahrawi pada menit ke-38. Tom Haye sebenarnya berpeluang besar untuk mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-21. Namun, tendangan bebas pemain berusia 29 tahun ini masih membentur mister gawang Ajax. Piala Asia 2023 sanjung Marcelino Ferdinand sebagai rising star. Akun Instagram Piala Asia 2023 memuji gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand sebagai bintang yang bersinar, seorang bintang yang makin bersinar dan memberikan segalanya untuk tim, tulis @AFC Asian Cup pada Senin 12 Februari 2024. Namun unggahan Piala Asia 2023 tentang Marcelino Ferdinand itu menuai reaksi kocak dari netizen Indonesia. Beberapa netizen tetap mengapresiasi Marcelino Ferdinand yang selalu bermain sebagai starter dan selama 90 menit dalam 4 partai timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Namun banyak juga yang menganggap bahwa akun Piala Asia hanya mencari atensi netizen Indonesia agar postingannya ramai. Jelang setahun jadi ketua PSSI, Erick Thohir pamerkan prestasi timnas Indonesia. Pada 16 Februari 2024, Erick Thohir akan tetap setahun menjadi ketua PSSI. Pria berusia 53 tahun itu memamerkan prestasi timnas Indonesia. Erick Thohir mengungkapkan pencapaian timnas Indonesia selama setahun belakangan berkat kontribusi stakeholder sepak bola, termasuk Asosiasi Provinsi Asprof PSSI. Hampir setahun saya mengemban amanah menjadi ketua PSSI, ujar Erick Thohir lewat akun Instagramnya pada Senin 12 Februari 2024. Alhamdulillah kami mampu mencetak prestasi membanggakan yang merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, termasuk pemerintah, Asprof, klub pelatih, pemain, dan juga supporter, jelasnya. Dua raihan membanggakan timnas Indonesia dalam setahun terakhir adalah menyambut medali emas SEA Games 2023 Kamboja yang diraih timnas U22. Selain itu, timnas Indonesia mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke babak gugur atau 16 besar Piala Asia 2023 Qatar.
Klub Pratama Arhan take down jadwal uji coba kontra Persib saat Pilpres 2024. Klub Pratama Arhan asal Korea Selatan Suwon FC menurunkan unggahan jadwal uji coba di tengah-tengah pemusatan latihan di Jakarta pada 1-18 Februari 2024. Suwon FC sempat membagikan agenda latih tanding dengan 3 tim BRI Liga 1 2023-2024, masing-masing kontra Bayangkara FC, Persib Bandung, dan Dewa United. Dalam unggahan di akun Instagram Suwon FC pada Senin 12 Februari 2024 itu, Pratama Arhan akan berhadapan dengan Bayangkara FC pada Senin 12 Februari 2024. Selain itu, Suwon FC juga bakal melawan Persib Bandung pada Rabu 14 Februari 2024 atau berbarengan dengan pemilihan presiden, Pilpres, dan pemilu legislatif Pileg 2024. Terakhir, Suwon FC akan melawan Dewa United pada 16 Februari 2024. Belakangan, postingan tersebut menghilang dari akun klub tanpa alasan yang jelas. Mark Klok ingin mencoblos pemilu 2024 di Bandung meski KTB Bali. Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia dan juga Persib Bandung, Mark Klok ingin mencoblos dalam pemilihan umum pemilu 2024 di Bandung meski ber-KTB Bali. Mark Klok berharap bisa menyalurkan hak suaranya di Kota Kembang pada Rabu 14 Februari 2024. Kesempatan ini menjadi yang pertama untuknya sejak menjadi WNI. Mark Klok dinaturalisasi pada November 2020. Ex-pemain Persija Jakarta ini memutuskan untuk melepas kewarganegaraan Belanda demi membela Timnas Indonesia. Melansir liputan6.com, pemilih dapat mencoblos di tempat lain dengan memenuhi dokumen persyaratan pindah pemilih pemilu 2024. Caranya ialah membawa KTP, surat keterangan pindah dari kelurahan atau desa asal, serta surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa yang menjadi tempat tinggal baru. Selain itu, pemilih juga harus membawa formulir pindah memilih yang dapat diunduh melalui situs KPU atau diambil di kantor KPU terdekat. PSIS resmi perpanjang kontrak Galih Freitas. PSIS Semarang kembali mengumumkan perpanjangan kontrak pemain andalannya setelah sebelumnya mengikat Alfian Redewangga. Maisa Jenar kini menyodorkan kontrak baru kepada Paulo Galih Freitas. Paulo Galih Freitas yang mengisi slot pemain asing Asia Tenggara di BRI Liga 1 2023-2024 ini mendapatkan perpanjangan kontrak selama 2 musim. Artinya pemain asal Timur Leste itu bakal melanjutkan masa baktinya bersama PSIS hingga 2026. CEO PSIS Semarang Yaya Sukawi menyebut bahwa pihaknya terkesan dengan kontribusi pemain asal Timur Leste itu. Dia menilai mampu memberikan warna yang berbeda bagi skuad Maisa Jenar. Stadion Dipta dipakai 4 tim BRI Liga 1, pelatih Bali United khawatir lapangan rusak. Sejak awal musim BRI Liga 1 2023-2024 bukan hanya Bali United saja yang memakai Stadion Kapten Iwayan Dipta, tetapi juga Arema FC. Setelah Arema, PS Makassar yang menggunakan Stadion Dipta di Piala AFC 2023-2024. Sekarang giliran Persikabo 1973 yang akan memakai stadion berkapasitas 11.000 penonton tersebut hingga akhir musim. Selain Persikabo, Persija Jakarta juga memakai Stadion Dipta, namun hanya 2 pertandingan saat menghadapi Madura United dan Dewa United. Dengan kondisi sekarang, Stadion Dipta menjadi stadion tersibuk yang ada di Indonesia. Lebih sibuk dibandingkan Stadion Maguwo Harjo yang dipakai 2 tim yaitu PSS Sleman dan Rans Nusantara FC. Tidak ada banyak waktu untuk rumput Stadion Dipta beristirahat. Pelatih Bali United Stefano Cugura pun memberikan komentarnya. Pelatih yang karib disapa Teko tersebut mengakui takut jika lapangan menjadi tidak kondusif. Marcelino Ferdinand rasakan 2 aspek yang membuatnya berkembang pesat. Gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand merasakan perkembangan yang signifikan setelah setahun berkarir bersama klub kasta kedua Liga Belanda KMS Dense. Sebagai informasi, Marcelino Ferdinand sebelumnya diumumkan secara resmi sebagai rekrutan KMS Dense pada 1 Februari 2023. Saat itu dia menaikkan kontrak berdurasi 1,5 musim. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu mengakui sudah ada 2 perkembangan signifikan yang dia rasakan sejak setahun memperkuat KMS Dense. Namun Marcelino juga merasa cukup tertekan karena belum sukses mendapatkan tempat utama. Marcelino merasa bahwa pengetahuan dan skill saya telah berkembang sangat pesat. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa sepak bola di Belgia memiliki dinamika yang berbeda dengan aspek bola di Indonesia.